rezeki itu selalu mengalir dari segala penjuru mata angin, bukan satu saja. Banyakan orang itu hanya satu yang diharapkan, lupa yang lainnya. Jadi sampean harus pandai bersyukur. Kedua, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang ketiga, menghargai uang kecil. Yang keempat, sampean berbaktilah kepada leluhur-leluhur panjenengan. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Ini pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kang Tro, bagaimana caranya agar rezeki kita selalu diberi kelancaran? Oke, ini dari salah satu teman kita. Sebenarnya untuk rezeki, kalau orang bilang rezeki wis diatur, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita kembali ke kesadaran diri kita, sebenarnya rezeki mau banyak mau enggak itu tergantung pada diri kita, tergantung pada usaha kita. Kalau memang benar-benar sudah ada yang ngatur, kita tinggal duduk di rumah diam, menikmati kopi, sudah ada yang ngantar sendiri. Tapi kenyataannya kita tetap harus berjuang, kudu obah ben mamah kan gitu. Terus bagaimana caranya agar rezeki kita selalu lancar? Yang pertama, sampean harus pandai-pandai bersyukur. Jadi apapun yang sampean dapat, disyukuri, dinikmati. Karena kalau dibilang cukup, tidak ada cukupnya. Kalau dibilang kurang, itu tergantung pada diri kita. Kebutuhan orang hidup itu tidak ada cukupnya sebelum mati. Yang kedua, tidak usah mengajari hitung-hitungan dengan Tuhan. Contoh, sampean berdagang. Hari ini saya harus untung sekian ribu atau sekian ratus ribu, 200 ribu ibaratnya. Modal saya 200 ribu, saya harus untung 200 ribu. Itu sampan mengajari hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan itu kalau diajak hitung-hitungan, dia juga menghitung. Akhirnya apa? Rezeki sampan juga setakat seperti itu. Sebenarnya hasilnya hari ini seharusnya 500 ribu, karena sampan sudah mengukur sendiri, menghitung sendiri hasil sampean. Akhirnya kalau mau dikasih 500, yang 300 akhirnya juga apa itu, yang 300 itu tidak jadi dikasih. Nah di situ. Terus yang 300 kemana? Akhirnya dikasihkan orang lain gitu. Sampan sudah menjangkakan rezeki sampan dengan ukuran 200 ribu itu tadi. Nanti toh kalau dikasih kurang, sampan akhirnya apa? Ngersulo, kecewa, grundel neng hati. Jadi yang pertama, sampean apa itu, pandai bersyukur. Yang dua, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang ketiga, ini yang biasanya orang sering abaikan, hargai uang sekecil apapun. Sebagai contoh, uang receh. Uang receh itu biasanya orang itu hanya disepelekan, 500 rupiah, tapi itu disepelekan. Makanya orang memberi orang sedikit sama banyak itu ikhlasnya itu yang sedikit. Makanya apa? Jarang dipikirkan. Segitu aja kan. Nah padahal kalau kita cermati dengan benar, kalau tidak ada uang kecil, tidak ada uang besar.
Makanya di saat rezeki masuk yang kecil itu sampai hargai benar. Dari kecil akhirnya akan menjadi besar. Nah ini yang keempat, selalu hargai leluhur panjenengan semuanya. Hargai leluhur panjenengan semuanya kalau pengen rezeki sampean lancar. Karena apa? Setiap leluhur tidak ingin anak cucunya sengsara. Di saat sampean mengalami berbagai masalah, mungkin tentang perekonomian, sebenarnya leluhur dahulu itu sudah mempunyai ilmu untuk mendapatkan keberkahan rezeki itu tadi. Di saat sampean menghargai, selalu memberi kepada leluhur, entah itu dengan sesaji atau apa, di saat sampean susah, mereka akan tahu apa yang sampean perlukan. Makanya ini sangat penting sebenarnya. Kalau orang dulu, orang Jawa, setiap malam Jumat mengaturkan sesaji, membuat pendaringan agar rezekinya diberi kelancaran. Itu sebenarnya konsep gimana manusia itu tidak kekurangan, dan rezeki itu selalu mengalir dari segala penjuru mata angin, bukan satu saja. Banyakan orang itu hanya satu yang diharapkan, lupa yang lainnya. Jadi sampean harus pandai bersyukur. Kedua, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang ketiga, menghargai uang kecil. Yang keempat, sampean berbaktilah kepada leluhur panjenengan. Dan yang kelima, di saat sampean memiliki bisnis, dagang atau apapun, jangan lupa minta doa restu dari kedua orang tua. Coba sampean lakukan 5 hal ini. Sampean buktikan sendiri bagaimana perjalanan rezeki sampean akhirnya, bagaimana usaha sampean akhirnya, dan bahkan bagaimana perubahan hidup panjenengan semuanya. Karena saya hanya berbagi, karena apa yang saya sampaikan ini pernah saya alami. Saya dulu juga pernah terpuruk dalam ekonomi, bahkan min juga pernah, dan hal yang saya sampaikan ini semuanya pernah saya lakukan. Jadi buat teman semuanya, ya semoga bermanfaat. Kita hanya berbagi pengalaman. Kalau ada baiknya silahkan dilakukan, kalau tidak usah, karena ini hanya berbagi keilmuan ataupun pengalaman hidup. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.